Shalom. 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 Sudah siap untuk beribadah? Siap. Sudah siap? Siap. Sebelum beribadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau beribadah. Sertai kami, beri kami hikmat untuk bisa beribadah sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa di sini pahlawan Kristus? Siapa di sini pahlawan Kristus? Sudah siap puji Tuhan ya? Bangkit berdiri ya kakak ya. Ya, berdiri sama-sama ya. Harus tegak. Siapa yang lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Yesus, Yesus panglamaku. Tuhan di pihak kita. Siapa yang lawan kita? Tidak ada. Maju. Pahlawan Yesus, ku terus maju tanpa mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor dengan imanku. Maju, pahlawan Yesus, ku terus maju tanpa mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor dengan imanku. Ku tembak, dor dengan imanku. Ku tembak, dor dengan imanku. Laskar Kristus. Yes. Laskar Kristus. Yes. Masih kuat puji Tuhan? Masih kan? Kita puji ya. Aku bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, hormat gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan satu pujian. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan dosa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di
bercerita tentang tokoh Alkitab, di mana dia seorang pemuda yang dipercaya Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Siapa dia? Ada yang tahu kira-kira siapa? Ya, kakak akan bercerita tentang Gideon. Nah, Gideon bekerja di sebuah pertanian milik ayahnya. Pada suatu hari, ada malaikat Tuhan datang menghampirinya. Malaikat itu berkata, "Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Pergilah dan selamatkanlah umat Tuhan dari tangan musuhnya." Lalu Gideon berkata, "Lah, aku ini siapa, Tuhan? Keluargaku adalah bani yang paling lemah di antara segala bani, dan aku adalah yang paling lemah di antara keluargaku. Tuhan menyertai engkau, pergilah." Lalu setelah bercakap-cakap, akhirnya Gideon pun menyetujuinya. Nah, setelah itu dia mengumpulkan banyak sekali orang, banyak tentara-tentara hebat. Lalu Tuhan berkata, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Jangan sampai nanti bangsa Israel memegahkan diri dan berkata bahwa semuanya adalah yang menyelamatkan dari tangannya sendiri." Lalu Tuhan menyuruh Gideon untuk berkata, "Siapa yang gentar hati dan takut, hendaklah dia pulang." Akhirnya 22.000 orang pulang karena dia takut. Nah, kemudian Tuhan berfirman lagi, "Masih terlalu banyak, Gideon." Akhirnya Tuhan berfirman untuk orang-orang tersebut, "Pergi minum. Barang siapa yang minum dengan menjilatkan lidahnya seperti anjing yang sedang minum, maka dia tidak layak untuk mengikuti Gideon berperang." Nah, banyak sekali adik-adik tahu gimana anjing kalau minum. Nah, kemudian hanya tersisa 300 orang saja yang minumnya itu sambil duduk. Kemudian mereka lah yang berhak untuk mengikuti Gideon. Nah, kemudian Tuhan kembali menyuruh Gideon hal yang aneh menurutnya, karena Tuhan menyuruh dia membawa sangkakala dan juga buyung kosong yang di dalamnya diisi dengan suluh. Adik-adik tahu nggak buyung itu apa? Mungkin seperti kendi kali ya. Nah, itu buyungnya dan kemudian suluhnya dimasukkan. Akhirnya Gideon taat dan membagikan itu kepada tentara-tentaranya, pasukannya. Pada malam harinya, Gideon dan juga pasukannya berpencar ke kemah orang Midian. Nah, di sana mereka bersorak-sorak dengan sambil meniup sangkakala tadi dan memecahkan buyungnya dengan berkata, "Demi pedang Tuhan dan demi Gideon, demi pedang Tuhan dan demi Gideon." Nah, mendengar hal itu, tentara orang Midian ketakutan, mereka keluar dan mereka akhirnya saling membunuh satu sama lain. Nah, dengan begitu bangsa Israel akhirnya diselamatkan. Dengan cara seperti itulah Tuhan menyelamatkan bangsa Israel melalui Gideon. Nah, jadi dari cerita Gideon ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak pernah melihat kalau Tuhan sudah mempercayakan hal yang besar kepada kita, Tuhan tidak pernah melihat kita dari keluarga apa, kita dari keluarga yang miskin atau kaya, kita dari orang yang suku apa, kita ganteng atau cantik atau jelek. Enggak, Tuhan tidak pernah melihat itu. Yang Tuhan lihat adalah kesetiaan dan ketaatan kita. Sama seperti Gideon. Gideon juga berasal dari keluarga yang lemah dari suku-sukunya, dari kaum-kaumnya. Dia juga paling lemah di antara keluarganya. Tetapi karena Gideon taat dan Gideon setia, maka Tuhan mempercayakan perkara yang besar dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Gideon untuk membebaskan umat Israel. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi jangan pernah merasa minder atau kalau disuruh apa, "Ya aku gak bisa apa-apa kak, aku kan gini, aku kan gini." No, kita harus taat ya, itu yang paling penting. Dan karena Tuhan sanggup melakukan apapun, Tuhan sanggup memberikan kekuatan, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberikan kemenangan kepada siapapun, karena Yesuslah Tuhan. Oke, ya kita sama-sama berdoa ya. Oh ya, sebelumnya kisah Gideon itu bisa adik-adik baca dalam kitab Hakim-Hakim 7. Ya, dibaca, dipelajari ya. Kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah ini Tuhan.
kasih, kami mau Tuhan untuk taat, kami mau untuk setia lebih lagi Bapa. Biarlah Tuhan kami memiliki ketaatan yang seperti Gideon Tuhan, tidak membantah kalau disuruh, kami tidak minder lagi Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman. Shalom. Ya, tiba saatnya kita akan membuat prakarya loh. Hari ini kita akan membuat lentera. Lentera itu kegunaannya untuk menerangi saat di gelap. Nah, saatnya kita mempersiapkan ya bahan-bahannya, yaitu kertas lipat ya, atau kertas berwarna, kertas apapun, gunting yang jelas, dan lem. Bagaimana cara membuatnya? Kita praktekkan sama-sama ya. Oke. Jadi untuk yang pertama-tama kertas lipatnya seperti ini ya. Dilipat jadi 2. Seperti ini. Dilipat jadi 2 ya, seperti ini. Persegi panjang. Nah, setelah selesai dilipat lagi untuk yang atas. Jadi dilipat kecil. Nah, dilipat seperti ini ya, jadi ya. Dilipat ke 2 sisinya ya. Oke. Nah, jadi seperti ini adik ya. Kalau dibuka seperti ini. Nah, ini lipatannya tadi. Nah, lipatannya dibuka seperti ini. Lalu digunting ya dia, tapi dibantu sama orang tua ya. Jadi diguntingnya dari bawah sampai di garis ini ya. Hati-hati ya saat gunting ya. Jadi digunting sampai segini ya. Digunting terus sampai sini. Oke. Gunting. Nanti digunting hasilnya seperti ini ya. Oke, tulang selanjutnya sisi yang sebelah sini disatukan ya dia. Disatukan untuk lingkaran sepertinya, dilem yang bagian yang atasnya saja. Atas sama yang bawah. Atas yang bawah yang ujungnya aja yang dilem ya. Nah, lalu disatukan ini. Nah, selanjutnya jadinya seperti ini. Nah, itu kita sudah menyiapkan yang bentuk kecil-kecil ini adik-adik ya. Nah, warnanya boleh apa saja ini untuk membuat biar lebih cantik. Nah, itu dilem ya. Dilem lagi. Untuk cincinnya ditaruh di atas sama bawah ya.
sama, taruh di matanya ya, dilem. Dilemnya di dalamnya ya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Ya, kurang atasnya ya. Nah, ini dibuat. Nah, setelah selesai ini nanti ada dia difoto, dikumpulkan minggu depan ya, maksimal sampai jam 5 sore. Oke. Oke Kak. Oke. Sampai bertemu minggu depan. Dan Sampai diberkati. jumpa. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Kemenang-kemenang. Kemenang sama Yesus Tuhan. Kemenang di dalam peperangan. Kemenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kemenang. Kemenang bersama Yesus Tuhan. Kemenang di dalam peperangan. Kemenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kemenang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Katakan kemenang 3 kali ya. 1, 2, 3. Kemenang, kemenang, kemenang. Tutup matanya semua, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Engkau memberi kami kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Kami yakin, kami bersuka cita bersukacita karena Engkau ada bersama kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa supaya COVID-19 bisa cepat selesai. Tuhan tolong semua orang yang terkena sakit COVID supaya cepat sembuh. Tuhan tolong supaya memberi perlindungan kepada teman-teman, mama papa, juga semua keluarga kami. Tuhan kami percaya perlindungan-Mu sempurna. Tuhan kami juga berdoa supaya kami bisa sekolah dengan baik walaupun lewat online. Tuhan berikan hikmat akal budi supaya kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kami menjadi anak